AC-nya nih ada, dengan kan mau mengoperasikan kan ada dokumennya. Jadi kayak lintas cabang operasinya tahun berapa dulu, yang diresmikan misalnya diresmikan tahun berapa. Memang pada waktu itu sangat dibutuhkan untuk angkutan massal kereta api itu, hewan atau barang atau manusia. Berarti sudah nggak memuat budak lagi berarti Pak? Ya istilahnya gini, pada waktu itu kereta api sangat dibutuhkan untuk angkutan darat, angkutan massal, misalnya kayak binatang kayak sapi, barang dan lain-lain. Sangat dibutuhkan juga angkutan manusia, sangat dibutuhkan. Dengan kemajuan demi kemajuan sekarang ini, untuk angkutan lintas cabang ya tidak seberapa. Nah terkecuali misalnya ada angkutan barang misalnya sampai berapa puluh tahun ke depan, tapi yang sekiranya menguntungkan tetapi ya mau, kalau nggak menguntungkan ngapain. Sekarang karyawannya berapa, kalau ngomong hidupan misalnya kan tempoh hari dulu banyak mau dihidupkan mau ngangkut apa lintas cabang, terkecuali di daerah mana selatan sana membutuhkan angkutan untuk batu. Kalau memang mau menghidupkan ya itu pelabuhan Penarukan itu bagus, tepat, sangat tepat. Nah dulu wacana kan tahun 2018 mau dihidupi wacananya. Ya urusannya orang penghubung, kuncinya orang penghubung. Kalau orang mau perhubungan mau menghidupi ya nggak sulit, pemerintah dorong. Pemerintah. Jangan kalau menghidupi itu mau bikin jalan terbuka, ya kan? Dananya Pak ya. Ya itu mau masuk dana itu investasi, investor kan barang. Untuk dana itu saya kira untuk sekarang ini tidak ada alasan dulu. Yang penting perspeknya gimana. Kita tanya. Bapak asli mana Pak? Asli sini? Saya asli Kabupaten Jember, ya, penduduk Kabupaten Jember. Saya asli putra desa Rambi Busi. Rambi Busi. Ya Rambi Busi itu satu kecamatan. Lapangan, alun-alun dari mana? Daerah Nusamba. Nusamba. Ya, daerah Nusamba itu. Saya asli daerah Rambi Busi, daerah Nusamba. Tanah kelahiran saya. Tuh, tak tanya. Ayo. Ayo Bang Didin, tak tanya Bang Didin. Untuk harga tiket dulu Pak, berapa Pak? Waduh, kalau harga tiket itu kalau dulu itu gini, kan mengikuti kan BBM. Oh, Iya. BBM itu kan mengikuti, diatur oleh pemerintah, tidak semena-mena tiket itu kereta api menjual sekian, semua diatur oleh pemerintah. Tidak semena-mena PT KAI menjual sekian, itu sudah diatur, juga ada DPR, nah, sudah diatur. Tidak kayak orang jual cabai kayak gitu, enggak. Memang tiket itu apalagi dulu itu PNS, diatur pemerintah harga tiket. Cuman bedanya sekarang pakai online, dulu kan manual. Simpel lah. Iya, jadi lebih canggih sekarang. Kalau sekarang 3 bulan sebelumnya sudah bisa dipesan kan. Nah itu lebih hebatnya sekarang. Ya semua kemajuan teknologi, katanya Pak Habibie Tek ini
terutama ya masalah ipteknya harus tidak pada iptek ini. Semua harus membutuhkan iptek sekarang. Tanpa iptek sekarang sudah ketinggalan sudah ketinggalan. Jangankan kok masalah tentang perkereta api kan. Jual bawang putih menggunakan pakai HP online, iya kan? Online shop. Tidak usah kemana-mana pakai HP. Beli 1 kilo diantar sama kita. Tidak usah pergi ke pasar sekarang. Nah, ini pentingnya kita akan adik-adik. Masa kita, maka sana untuk masa depan Anda sendiri. Berusaha apapun sekarang menggunakan iptek. Tidak bisa. Orang bercocok tanam sekarang pun harus menggunakan iptek kok. Iya. Orang bercocok tanam aja loh ya. Makanya iptek itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau di daerah jangannya. Terus kereta api ya. Bercocok tanam tuh. Dan menggunakan iptek ketinggalan. Karena saya berkecimpung dalam bercocok tanam. Beda namanya tani yang dengan bercocok tanam itu beda ya. Tidak sama. Iya. Beda dari segi yang ditanam juga. Nah, kalau tani luas menyangkut luas. Kalimat tani para bujangga dulu itu sangat hebat membuat kata-kata kalimat tani. Khususnya di Indonesia negara agraris. Tiang agung negara Indonesia. Kata-kata tani itu khususnya di tiang agung negara Indonesia. Makanya tiap hari itu kalau Pak Jokowi sama Bu Mega rame-rame pertang-tang, wah mulai dulu tidur aja kamu kan Mega. Oh baru ini ketanam apa? Pangan. Jadi khususnya di Indonesia itu kata-kata tani itu sangat mulia sekali. Sangat. Iya. Tiang agung negara Indonesia. Kalau sudah tiang agung negara Indonesia kokoh, rakyat tenang. Gini Pak, waktu itu pas masih aktif Pak, Ya. itu keretanya bahan bakarnya apa Pak? Pak pakai kayak batu bara atau? Oh, dulu menggunakan uap. Oh. Lokonya menggunakan uap masih menggunakan uap yang hitam itu, lokonya hitam. Jadi lokonya menggunakan uap untuk menarik keretanya itu. Jadi bahan bakarnya itu ya api. Kalau itu Pak, penghasilan yang pernah Bapak ingat Ya. yang dari Kereta api. itu awal-awal berapa Pak? Dan yang terakhir Waduh, kalau semasa dulu itu kalau ditarik ya yang Bapak ingat saja Pak? sebetulnya sama saja. Cuma beda. Saya awalnya diangkat dinas itu menerima cuma uang 60.000 satu bulan gajian. Tapi cukup. 60.000 dulu Pak ya? Iya, cukup. Sesuai zaman. Jadi kalau masa penghasilan itu sampai sekarang pun sudah diatur dan sudah diukur. Ya sekarang karyawan golongan 2, golongan 2A, 2B, gajian sampai 5 juta. Ya, itu sudah cukup. Tidak melebihi, itu sudah diukur sudah. Penghasilan itu sudah diukur. Golongan sekian-sekian. Cuma hanya beda. Kalau dulu uang 60.000 ya gede. 45.000 pernah satu bulan. Cuma 45.000. Tapi cukup satu bulan cukup. Bisa nabung, bisa. Tergantung yang membelanjakan. Kalau kita punya uang membelanjakan dengan senang, berapapun tidak akan cukup. Kalau kita membelanjakan uang dengan butuh,
uang sekecil apapun insya Allah mencukupi. Tergantung yang membelanjakan ada keuangan ini. Ini kalau masalah pendapatan. Iya. Jadi berapapun tergantung yang membelanjakan. Tergantung manajemennya. Kalau itu Pak, kelebihan atau kekurangan yang pernah Bapak alami selama bertugas itu apa Pak? Apakah dari kekurangannya mungkin atau senangnya kejadian itu apa Pak? Gini ya. Apa? Kerja dimanapun, Iya. kerja dimanapun dan kerja apapun, harus punya prinsip. Misalnya saya kerja di PT Kereta Api. Iya. PT KAI membutuhkan orang yang mencintai pekerjaannya. Ya. Tanpa mencintai tidak mungkin. Ini harus kita dulu. PT KAI membutuhkan orang yang mencintai pekerjaannya, loyal, bijak, dan penuh dedikasi. Ini harus menjadi pegangan. Ini harus menjadi pegangan. Kalau tidak punya pegangan itu, jujur kerja ini sudah enak, males. Tetapi ini sudah lebih ringan, males. Ini. Jadi kalau menurut saya kerja dimanapun ya itu konsepnya. Kebetulan saya itu punya begitu. PT KAI membutuhkan orang yang mencintai pekerjaannya, loyal, bijak, dan penuh dedikasi. Itu konsep itu. Kalau tidak mencintai, kerja apapun tidak enak, tidak senang, jenuh. Tapi kalau mencintai, saya padahal Anda mencintai pacarnya, iya kan? Iya. Rumahnya jauh sana, karena cinta, biarpun hujan, gerimis, jangan aja. Itu. Jadi macam itu. Loyal, bijak, dan penuh dedikasi. Kerja apa saja juga, menggeluti kerjaan apa saja. Ini. Oke, cukup atau gimana? Terserah. Kalau mau ditambah aja. Ya Nah, monggo wis. untuk saat ini Pak, itu sekarang dibuat apa itu Pak? Stasiun apa? Bekasnya itu, bekas bangunannya. Ini kan aset. Iya. Aset itu yang harus dijaga oleh kita. Aset. Tapi terbengkalai Pak. Nah, keterbengkalainya karena tidak dirawat. Hmm. Terbengkalai karena tidak dirawat. Ini tetap aset. Tidak bisa itu aset. Berarti tidak ada yang bisa berani menggusur gitu. Oh, tidak bisa itu asetnya kereta api kok. Sudah tertara di Tidak ada dokumennya itu. Jangankan merupakan bangunan itu. Batas-batas antara tanah kampung, tanah pengajekasan sudah ada dokumennya. Dari sekian berapa meter, sekian ini berapa meter, kilometer ini berapa, itu ada dokumennya. Di aset. Jadi kadang-kadang orang itu dianggap tanah kereta pun sudah bisa itu. Jadi aset itu kalau rusak dibiarin, kalau hilang dicari. Itu aset. aset. Kalau itu Pak, kayak sisa-sisa yang Bapak punya atau peninggalan pas waktu Bapak kerja tuh sekarang Bapak masih punya atau gimana? Maksudnya peninggalan yang bagaimana? Kayak contoh Pak, Bapak dulu pernah punya kayak surat gaji atau punya koran pas waktu itu atau masih punya baju tugas gitu Pak. Kebetulan kayaknya masih ada, tapi ya sudah tidak muat lagi, sudah daripada kebanyakan tidak kasihkan orang. Jadi setiap tahun itu kan zaman R46 itu satu tiap tahun itu kayak baju kayak itu dapat ya pasti ada. Jadi kalau sudah pensiun kalau sudah kita kembali lagi ya bermasyarakat sudah dewasa. Itu Pak,
apakah setelah jenengan pensiun apakah ada tunjangan santunan itu Pak? Oh, saya menerima pensiun bulanan. Tiap bulan menerima gaji. Kisaran berapa Pak? Alhamdulillah saya masih terima 3.400.000 Per bulan. per bulan. Lumayan. Alhamdulillah. UMR Jadi, berapa nih? Lebih. jadi kalau yang ke belakang ini sekarang sudah tidak pensiun lagi, dapat pesangon. Jadi begitu pensiun dapat pesangon berapa ratus. Tempo hari itu teman saya yang ada di Manggung namanya Pak Sur itu informasinya menerima 650. Naik haji. Jadi ya semuanya itu kan menikmati kita. Terlihat kebijakan. Jadi sebetulnya itu uangnya sendiri, uang waktu masa dinas kan dipotong kasihan. Masuk dinas itu dipotong. Uangnya sendiri sebetulnya dikembangkan nanti oleh apa asuransi jiwasraya yang mengelola apa jadi begitu pensiun ya uangnya sendiri sebetulnya. Jadi orang kalau yang pensiun ukurannya kan 15 tahun. Pensiun 15 tahun diberikan sudah mati, sudah wafat sudah. Ya itu semuanya kembali lagi untuk umur itu kita tidak bisa menentukan. Kadang-kadang cuma 4 tahun sudah mati, 3 bulan baru 3 bulan menerima pensiun mati. Nah, kakak saya sudah 15 tahun masih pensiun. Bapak saya dulu sampai 32 tahun. 32 tahun baru meninggal. Keren. Jadi kan anaknya baru pensiun ya, baru meninggal. Pensiun sudah berapa tahun gitu, meninggal. 32 tahun pensiun. Bapaknya itu. Jadi kalau masyarakat dia ukurannya antum memang diukur 15 tahun. Jadi memang dihitung-hitung ya benar. Kalau teman saya tempoh hari itu mendapat pesangon 650, dihitung-hitung ya itu 650 itu. Kalau sudah berkawan itu tergantung ya yang membelanja. 1 bulan bisa habis bisa. Sehari habis ya. Habis bisa. Check out pulang. Jenengan Bapak sinten Pak namanya Pak? Nama lengkap. Kalau tanya nama saya, alhamdulillah saya dikasih nama oleh bapak dan ibu saya. Nama saya lengkap Sutrisno. Sutrisno. Paham tak? Saya mengatakan tadi. Saya alhamdulillah oleh bapak dan ibu saya dikasih nama sebutan nama Sutrisno. Kira-kira adik-adik ini paham tak pembicaraan saya? Enggak Pak. Oh iya sudah enggak apa-apa sudah enggak perlu dilanjutin. Karena masih belum nyampe di situ Pak. Nggih. Oh iya. Makanya kalau sudah ada nyampe enggak perlu. Nanti malah bingung nih. Nggih. Bicara apa Bapak ini? Nah. Ya, Itu memang itu. nama daging, Pak. Sutrisno. Nama dari lahir Pak. Saya kan sudah bilang. Iya. Iya. Tidak ada perubahan sedikit pun. Saya kan sudah bilang. Nama Saya dikasih nama oleh bapak dan ibu saya nama Sutrisno. Original. Original apa tambahan imbuhan. Makanya Baru kurangi dan adik-adik barusan saya ngomong apa enggak? Enggak apa ya sudah, enggak perlu dilanjut. Oh, Gitu tuh. Iya, dol. Oh. Jadi kalau dilanjut kan belum nyampe di situ. Iya kan? Iya. Kamu belum nyampe. Iya. Sudah nyampe tadi. Nah, iya. Ada tujuannya.
Kalau biasa kan belum nyampe. Iya. Abdul yang menyampaikan. Nih. Ya, sepertinya mungkin itu saja sudah Bapak. Oke, ya cuman itu aja Iya. oleh adik-adik ini mengenai info dari saya cuma sebatas itu yang saya ketahui. Iya, kami juga mohon maaf Bapak sudah mengganggu waktu istirahat. Oh, enggak. Saya tidak merasa terganggu. Saya merasa senang dan saya merasa cuman Ada ya, repot. mempunyai cuman ya, Masih gimana? karena kebetulan saya ini bisa memberi pada adik-adik ini kan suatu kehormatan bagi saya. Jadi kan ada orang merasa terganggu, wah itu masih belum nyampe pas begitu. Iya. Kalau ada orang merasa terganggu, itu masih belum nyampe di situ. Kurang gitu. Jadi apa lagi? Kalau bukan kayak orang yang tahu seperti ini, ya kan? Mungkin sebelumnya sudah nyampe di tempat lain Pak, tapi itu sudah turun ke berapanya ya nggak sesuai dengan tugas gitu Pak. Generasi ketiga. Generasi ketiganya Pak, wah nggak bisa dijadikan sebagai tugas gitu Pak. Jadi alhamdulillah dapat rezeki nyampe ke sini. Jadi tadi Anda itu tanya gini, pertanyaannya darinya Kenapa Pak? tentang tugas-tugas. Seharusnya gitu ada itu tadi saya lebihanin. Mana adanya? Soalnya kan sudah itu sama Bapak sudah dijelasin di lapangan kan Pak. Iya orang lapangan, makanya tanya tugas BPJ itu apa Pak? Nah ini yang sebenarnya gitu. Gimana masih mau lanjut? Nah, Ya mungkin sekilas saja Pak, singkatnya Pak. makanya tadi saya bilang, saya sudah membuka. Saya betul jadi tugas BPJ. Iya. Nah, caranya tugas BPJ itu apa Pak? Nggak kepikiran ke sana. Nah inilah. Iya. Jadi untuk ke depan. Kalau mau. Keren. Yang Oh, Oh, bagus. saya cuma beri masukan saja. iya. Saya cuma memberi masukan. Makanya tadi apa yang mau ditanyakan? Tanya apa? Makanya saya Alika bercocok tanam tadi. Tanya ke tapi kok tidak ada pertanyaan yang menjurus. Iya, soalnya kan kayak nggak enak juga dapetnya. Oh iya enggak. Makanya Melebar itu. kalau orang yang sudah bersangkutan itu harus masalah. Kalau petugas, ya. Maka petugas tetap saya orang lapangan, orang jalan bangunan. Orang jalan bangunan yang bagaimana Pak tugasnya? Seharusnya gitu. Ini adalah bedanya. Iya. Tugasnya orang jalan bangunan apa Pak? Ini tadi grogi. Jangan lagi. Iya. Jadi adik-adik ini ya, kamu mau diucap jangan pernah merasa rugi. Ini, kamu mental disiapkan. Memberi masalah. Tapi memang apa Pak pekerjaan pokok Bapak yang biasa Bapak lakukan setiap bulan? Jadi saya sebagai orang jalan bangunan, orang teknisi, ya, merawat dan menjaga rel kereta api. 2 jam terjaga. Agar supaya dilalui luku tepat dan sampai tujuan. Itu tugasnya. Tugas utama Pak. Iya. Kalau sampingan nggak ada Pak. Maksudnya sampingan ya bersih-bersih dan merawat itu. Oh. Itu loh. Itu tugas pokok orang jalan bangunan. Nah, mau yang pulang lagi, PPJ apa sih PPJ itu? Petugas penilik jalan. Itu punya fungsi lain. Dia juga sama-sama mengawasi rel kereta api. Jadi rel itu namanya sepur. Sepur ya, sepur ada dua rel itu namanya sepur. Sepur. Oh, berarti sepur itu yang itu Pak. Iya. Bukan nama keretanya. Bukan. Kereta lain. Kereta itu gerbong. Iya, iya. Yang narik luku. Loko. Yang narik luku, yang ditarik kereta. Yang ditarik kereta yang ini Mulai sepur. lewat di atas sepur berapa? Seper 1, seper 2, seper 3. Di stasiun kan seper 1, seper 2, seper 3. Oh, iya. Makanya tadi mau tanya apa ini? Iya, Pak, ngalir Pak. Itu Pak, lu terkait realnya tuh besinya masih utuh Pak? Kira-kira. Yang sebetulnya sehubungan dulu zamannya itu ya sudah gimana ya?
era pada waktu zaman itu kan ya bukan menjelek-jelekan ya ya itu namanya orang yang tidak bertanggung jawab itu rel untuk ditacapkan ini. Dijual-jualin gitu. Ya kurang tahu itu kurang ngerti itu tentang itu. Diambil. Pokoknya tahu udah hilang. Sebagian ada yang digunakan untuk jembatan, sebagian ya digunakan di nggak tahu ya. Padahal kalau dirawat tuh bagus. Ya, bukan bagus itu namanya aset ya harus di gimana ya. Makanya orang itu kadang-kadang tidak mengerti seenak dewi dulu. Jadi itu. Jadi jalan bangun itu adalah PPG, PGL. Apa sih PGL itu? PGL dan DPL itu satu anu tapi punya tugas di masing-masing. Kalau PGL petugas jalan lintas yang menjaga palang pintu itu PGL. Oh, yang biasanya kalau ada Yang menjaga palang pintu itu PGL. PJL. DPL juru penjaga lintas. Juru penjaga lintas. Kalau Kalau PGL pos penjaga lintas tempatnya. Kalau PGL tempatnya, kalau DPL juru penjaga lintas orangnya. baru tahu. Nah ini makanya tadi saya biarin aja ini. Ilmu baru. Ilmu baru. Pak. Ilmu baru. Makanya jadi ya. Tapi makanya saya alihkan ke bercocokan nyambung nggak ini. Nah ini. Gitu loh. Iya. Jadi di situ saya alhamdulillah kebetulan saya di bagian jalan bangunan. Cuman ya bidang jalan bangunan aja yang saya ketahui. Kalau kayak di stadion itu lain lagi, saya nggak paham. Orang stadion saya nggak paham, bukan bidang saya. Pantesan saya tanya ini yang ada di kantor jenengan bilang orang lapangan. Orang lapangan, saya nggak ngerti. Hmm. Tapi kalau tentang lapangan saya paham. Bedanya gitu. Jadi orang lapangan itu ya harus pandai-pandai rumah masyarakat. Jadi jangan karena hubungan dengan masyarakat. Jadi betul-betul tidak bisa mengadakan itu keamanan dan punya peta jalan yang sama masyarakat baik. Dan semua pegawai itu harus baik sama masyarakat. Semua pegawai itu kan pelayan, melayani masyarakat. Kalau ada pegawai pegawai goblok. Iya, pegawai yang ngerti peraturan, rakyat yang itu pegawai goblok. Pegawai itu pelayan masyarakat, pelayan yang baik-baik. Kenapa? Karena sudah digaji, layani. Kalau nanti dia orang kereta api, oh Pak ini sana jalannya Pak. Nah, jangan ya, kan? Pelayan melayani. Oh Pak sana jalan sini Pak. Nah, ini penting. Membidangi apapun, kenapa itu membidangi masalah bisnis, ya, bisnis apapun ya. Kita bermasalah apapun masih harus tidak baik ya. Jualan tidak laku. Iya kan, tidak laku jualannya. Ini kalau orang kereta api galak. Wah jangan naik kereta api orangnya kereta api galak, naik pesawat aja. Naik bus aja. Iya kan? Iya. Pelayan, pegawai itu pelayan. Melayan masyarakat yang baik-baik, melayani konsumen yang baik-baik begitu. Makanya itu kalau kita di sekolah, dimanapun jadi adik-adik nanti dimanapun Anda bekerja itu pasti hubungan masyarakat harus baik. Kita hidup bermasyarakat sudah hidup baik. Harus itu kita ngomong. Maka saya tadi memberi pegangan kebetulan misalnya kerja di kereta api
PT KAI membutuhkan orang yang mencintai pekerjaannya. Kalau tidak cinta jangan kerja. Nganggur. Iya, kalau tidak mencintai jangan kerja. Harus bijak, loyal dan penuh dedikasi. Ini harus ditanamkan, harus punya pegangan itu. Dimanapun Anda berada, kerja apa saja. Jadi pengusaha jadi kerja apa, itu sudah konsepnya di situ. Kalau tidak minta, mau buka usaha tidak minta, tidak jadi. Kebetulan Anda ini ambil jurusan apa? Sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam. Tapi sejarah umum juga dipelajari. Memang dua-duanya harus. Sangat itu, erat sekali. Sangat erat sekali. Maka di situ saya memberi istilah hidup itu harus yang benar, jangan yang baik, Yang benar. yang benar. Hiduplah yang benar. Kenapa saya mengatakan begitu? Di surat Al-Anfal juz 8 ayat 89, tegakkanlah kebenaran. Bukan kebaikan. Bukan kebaikan. Jelas kan? Firman Allah. Tegakkanlah kebenaran. Kalau Anda ini mampu menegakkan kebenaran, Allah akan mengutus 1000 malaikat berturut-turut melindungi kamu. Ini firman Allah. Bukan surat dari Kompas ini. Surat dari Kompas. Firman Allah Al-Quran. Makanya ada bertanya tentang Islam. Jadi bukan tentang kebaikan. Tidak. Selama kamu di atas kebenaran, jangan pernah merasa takut. Selama di atas kebenaran, ya. Tapi jangan benar dewi. Nih, RBDW. jangan karti jangan. Ya kebetulan saya cuma sekedar hanya bisa membicara, cuma memberi sekilas apa ya? Yang mudah-mudahan adik-adik ini ke depannya bagaimana negara Indonesia ini mau diapakan? Ya, mau diapakan? Ya, Hah? gimana? Mau diapakan? Nanti. Jadi maka jadi kalau sudah memperkaya tentang keislaman harus punya rasa malu. Orang non muslim itu tidak terlalu sopan. Saya orang muslim harus lebih. Ini non muslim kok bisa bangun masjid tanpa minta bantuan, minta sumbangan amal-amal di jalan. Ya, Iya. saya sebagai orang muslim malu kan? Tunjukkan aja. Bangun gereja tak pernah ada orang minta bantuan itu. Tidak ada. Nah ini untuk itu saya pesan tolong, karena ada yang tidak mau memperdalam ilmu. Gitu kan. Mudah-mudahan Anda jadi pengusaha yang sukses, bisa sebagian rezekinya misalnya ada bangunan masjid untuk bangun masjid yang ada anak yatim, ada itu semua. Kenapa? Yang diteladani orang muslim itu akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang diteladani bukan apa-apa, akhlaknya. Jadi semua itu yang diteladani akhlaknya Nabi. Bagaimana akhlaknya Nabi? Dalam perdagangan gimana? Dalam pergaulan gimana? Bermasyarakat gimana? Ini yang diteladani. Terakhir,
Kanjeng Nabi berpesan sama putrinya, Akmalia yakmal Fatimah, amal kamu Fatimah. Kalau kamu tidak berani amal, tidak mau amal di dunia, bapakmu, ayahmu, abangmu tidak akan sanggup membela kamu di akhirat nanti. Ini pesan Kanjeng Nabi. Nanti adik-adik jadi pengusaha, tolong ya. Orang peduli. Orang kekurangan. Kamu sekarang di Indonesia tidak ada orang miskin, tidak ada. Tidak ada. Siapa bilang ada orang miskin, tidak ada. Yang banyak kekurangan. Jadi kalimat kurang itu sangat sekali ya. Tolong digarisbawahi. Jadi kalimat kekurangan sangat luas. Sangat banyak kekurangan. Kalau miskin tidak ada orang miskin. Yang banyak yang ada kekurangan. Kurang pengertian, kurang mawakan. Jadi kalimat kurang itu sangat luas sekali. Ya bukan saya itu menggurui adik-adik ini. Seharusnya saya yang keislaman ini saya belajar ke adik. Jadi bukan saya menggurui, saya cuma ya mungkin itu saja yang saya bisa baca. Ya mudah-mudahan ucapan saya ini mudah-mudahan tidak mempengaruhi adik-adik ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ya omongan ini kan omongan tentang keagamaan itu kan. Jadi ya, kalau masalah tentang beda aku saya karena saya sudah membidani jadi maka kalau tentang masalah keagamaan bahasa ya hanya sekedar memberi gambaran. Ya. Artinya kami juga harus sudah pamit Bapak. Oke. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama.